Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih berhubungan dengan upaya penelusuran dan penyelesaian kasus oknum guru SD 03 Tambak Romo atas nama Indah Widowati yang hingga dengan sampai saat ini belum ada upaya yang baik dalam artian adalah penyelesaian kasus. Maka dari itu kami meminta kerjasamanya pihak hukum dalam hal ini adalah yang terdekat adalah Polsek Tambak untuk mengkonfirmasi
informasi ini yang saya sampaikan di YouTube besar harapan kami hal ini dapat dijadikan dasar berpikir dan landasan menjadi baik seadanya dan atas kebijakan Bapak PJ Bupati Pati melintas dinas terkait termasuk dinas pendidikan kecamatan Purwokerto kami dapat berpartisipasi dan bergandengan tangan untuk segera melakukan penelusuran kasus ini dapat segera mengatasi dan menyelesaikan perkara ini tersebut dapat memecat Saudara WW dari pegawai negeri karena tegas keras jelas kasus ini menyebar melibatkan pihak-pihak untuk penyelesaiannya bisa pihak yang menjabat dari pendidikan baik dari atasan sampai bawahan maupun eselon. Selain itu kami memohon baik seadanya bahwa agar kasus ini dapat diselidiki secara tuntas dan jika memang ada pemain atau yang turut serta dalam kejahatan ini dan atas kebenaran dan laporan ini dapat dilanjutkan kepada proses administratif maupun proses birokratis dan proses hukum seperti peraturan pemerintah, laporan etika di sipil dinas dan proses hukum secara komprehensif dan simultan, yaitu satu diantaranya adalah terkait adanya penelantaran alasan yang selama ini sengaja ditelantarkan oleh Saudara WW dan diingkari. Jadi sesuatu yang sudah diperjanjikan secara lisan betul-betul diingkari. Yang kedua adalah vis-a-vis yang berupa bullying dan banyak permasalahan lain atau menebar opini pada masyarakat untuk pemilihan jabatan caleg dan lain sebagainya, itu sangat merugikan Bapak Ridwan Kamil. Yang ketiga adalah tidak berbagi sumber dana yang tidak memadai dengan jabatan untuk dapat sanksi. KDRT Friday yaitu transportasi penelantaran alasan sejak tahun 2011 sampai dengan 2023 harus diteliti dan jika dibuktikan benar tidak ada pertanggungjawaban maka ke pemerintah atau dinas dapat memberi sanksi pemecatan dengan tidak hormat dari PNS. Jadi mohon agar perkara ini dapat ditindaklanjuti dan kasus ini dapat diungkap modus, motif dan pelaku-pelakunya termasuk yang turut merekayasa, otak, dalang dan pelaku-pelaku lainnya. Jadi kronologi berkali-kali saya sampaikan ini adalah persekusi, eksekusi, dan modus jahatan ras perampokan sistematis yang dilakukan oleh Saudari Indah Wahyudiawati dibantu oleh kroni-kroninya. Karena di situ Saudari WW sudah sangat terkenal dan terkenal licik melakukan pembulian, ya, melakukan pemutarbalikan fakta, berbuat curang, licik, dan melakukan kebohongan publik dan lain sebagainya sehingga itu mempersulit pelayanan kedinasan kepada masyarakat dalam pelayanan publik terutama adalah surat menyurat dan sebagainya. Yang ketiga adalah pokok pada perkembangannya bahwa Polsek dalam hal ini Polsek Winong, Polsek Tambak Romo dan Polsek Gabus diminta untuk serius bersama-sama bersinergi untuk berpihak, ya, untuk membuka kasus ini dan secara objektif dan transparan sehingga tidak ada kesan Polsek mengabaikan laporan warga atau acuh berpihak pada tersangka dan Bambang Permadi karena Bambang Permadi itu oknum atau anggotanya karena itu ada hubungan kedekatan dan pembiaran pelayanan publik di sana. Selanjutnya bahwa mohon agar kasus tersebut dapat dikomunikasikan dengan Polres Pati di Lidik 3 kita sudah sampaikan terkait dengan penyerobotan alasan. Yang kedua ada di Lidik 1 tentang 277 dan Lidik 3 tipikor, Lidik 2 unsur-unsur penganiayaan dan keterlibatan kasus antar satu dan lainnya. Dan sebab di Magelang juga kami sampaikan laporan juga di Polres Blora di mana Saudari WW banyak merancang
melakukan suatu perkara yang sama, yaitu penipuan. Dalam hal ini banyak kerja sama dengan para pihak. Ada dua hal pada prinsipnya, yaitu pertama, kita membutuhkan kerja keras di dalam melayani masyarakat dalam menangani krisis, dan ini sangat rumit diungkap, maka kami membutuhkan atensi, membutuhkan kontrol sosial, dan membutuhkan kompromi yang baik atau koordinasi maupun kooperatif yang baik dengan kepolisian. Sehingga dalam hal ini menurut saya Saudari Wiwi sebagai anak buah, sebagai PNS tentunya dapat memahami ada sistem hierarkis yang harus dihormati, sekalipun di sana ada pasca jabatan atau lepas jabatan yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya bahwa semua data-data kita sudah sampaikan bahwa dengan alasan-alasan apapun, yang pasti Saudara Wiwi ini dengan etika tidak baik sudah melarikan diri dari rumah dan dilaporkan di kepolisian terhadap kasus-kasus yang dilakukan. Bahwa apa yang kami sampaikan tersebut sesuai dengan pasal yang dapat disangkakan pada Saudara Wiwi terkait dengan kekerasan dan sistematisnya bullying sistematis, yaitu pasal 306 itu ayat 1, kalau memang salah satu perbuatan tersebut pada pasal 304 dan 305 itu berakibat luka berat, dalam hal ini adalah otak, depresi, stres, terlantar, hilang ingatan, ini yang bersalah ini dapat dipidana dengan penjara paling lama adalah 7 tahun 6 bulan, yaitu menyengsarakan orang dengan sengaja. 306 PNS yang mengikat gaji, tidak mau membagi dengan suami, anak, dan dirinya, pasal 4581, yaitu tunjangan untuk suami dan untuk merawat suami. Yang kedua adalah menaruh anak atau menyembunyikan anak sedemikian rupa agar tidak dapat dijumpai oleh siapapun anak itu, dan agar tidak dapat lagi mengenali orang tuanya. Berarti di situ adalah ada unsur merampas hak atau sebagai orang tua. Jadi menghilangkan jejak anak dengan mengatakan bahwa bapaknya sudah mati atau bapaknya adalah yang baru dan sebagainya. Pasal 328 pada BPPM dapat dikenakan pasal penculikan, perampasan, dan barang siapa yang melalaikan suatu tugas melakukan penculikan orang dari tempat kediaman atau tempat tinggalnya dengan maksud membawa dia di bawah penguasanya dapat dipidana 12 tahun penjara. Jadi terkait dengan penculikan ibu dan anak dan kekerasan, perampasan, persekusi ini, para pihak terutama adalah Bambang Permati dan Besut ini dapat diancam 12 tahun penjara. Dengan kata lain bahwa kasus ini dapat diungkap oleh kepolisian pada pasal 294 KUHP dengan pidana itu juga, yaitu pegawai negeri atau pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dalam penguasaannya, bawahannya, dan atau orang yang dipercayakan atau diarahkan untuk dijaga dapat dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun penjara. Tersangka mengarah kepada kepala-kepala sekolah, yaitu Dahlan Istanto, Sunarto SPD, Subagi Sutopo Sudarmadi, yaitu suatu kemesraan di luar batas yang timbul akibat pergaulan atau jabatan. Jadi orang yang tidak bercacat hukum tidak dapat menuntut. Jadi penuntutannya hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari seseorang karena kejahatan itu terhadapnya, yaitu suami, anak, dalam jangka waktu laporan 12 bulan atau 1 tahun. Kejahatan lain pada delik aduan bukan delik umum, yaitu ketertiban, Kamtibmas atau Babin Kamtibmas, pengaduan tidak boleh lewat dari tempo yang ditetapkan. Terlambat, jadi sekalipun terlambat tetap kami sampaikan sebagai catatan, karena jika terjadi hal yang sama dapat menjadi tambahan. Pada 304 untuk IWW, yaitu dengan sengaja mempermainkan atau melakukan perang
yang melakukan suatu tindakan perang, menyebabkan membiarkan orang lain dalam kesengsaraan karena bullying dan menyembunyikan surat-surat, sebab ia wajib memberi kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang itu, atau karena perikatan perjanjian, dalam hal itu adalah perkawinan dan yang lainnya. Ancamannya adalah 2 tahun 8 bulan. Ini juga dapat ditanyakan ke saksi, yaitu BBPM, Jayus Setionto, dan yang lainnya. Pada 355, dugaannya adalah penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu, dapat dipidana 12 tahun penjara. Kasus ini untuk diusut tuntas dituntut menurut pasal ini, yaitu pasal penodaan orang, penganiayaan yang tersembunyi, dalam pasal 354 yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Pasal 425 yaitu perintah atau permintaan paksa. Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan tugas jabatannya seolah-olah menurut peraturan, tetapi merugikan orang yang berhak itu, sedang ia tahu bahwa dengan perbuatan itu ia melanggar peraturan. Ini bisa dikenakan juga kepada oknum polisi tersebut. Pada 170 KUHP yaitu seseorang yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan dapat dipidana 5 tahun 6 bulan. Orang yang hanya mengikuti, tidak turut serta dalam tindak kekerasan dapat dituntut pasal 170 berlapis. Seorang anggota polisi atau pegawai polisi yang berkewajiban membuat berita acara untuk kejahatan yang dilakukan orang, lalu menerima hadiah, meminta uang yang dimaksud mengalpakan membuat berita acara seolah-olah perkara itu tiada, maka dikenakan kasus suap, dapat dianggap membantu suap, namun dapat diajukan dan dapat diperiksa. Ini rentutnya adalah kami minta semua laporan kami diapresiasi, diperiksa karena adanya peraturan-peraturan perundangan dengan maksud menghalang-halangi penyelidikan, dan siapa yang turut menyukarkan pemeriksaan dan penyelidikan dapat dituntut secara hukum. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak, terutama dari kepolisian. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.